Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septairo Kusairi, mahasiswa Universitas Pamulang dengan mata kuliah Kemampuan Dasar Mengajar. Izinkan saya menyampaikan hasil rangkuman yang telah saya pelajari. Di sini ada proses belajar. Belajar merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sejak lahir, manusia sudah mulai belajar dari lingkungannya, baik dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Proses belajar ini terjadi terus-menerus dan tidak terbatas oleh waktu maupun tempat. Oleh karena itu, belajar sering disebut sebagai proses sepanjang hayat. Secara umum, belajar ditandai dengan adanya perubahan dalam diri individu yang terjadi secara sadar, bertahap, berkelanjutan sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Ciri-ciri belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku belajar, ditandai dengan adanya perubahan dalam perilaku, baik dalam bentuk pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Perubahan ini dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari, dan perubahan bersifat relatif permanen. Perubahan yang terjadi karena belajar tidak bersifat sementara, tetapi relatif menetap dalam diri individu. Hal ini membedakan dengan perubahan yang bersifat sementara, yaitu seperti kelelahan dan emosi sesaat. Prinsip-prinsip belajar, yaitu ada motivasi, di mana dorongan yang berasal dari dalam maupun luar diri individu yang dapat mempengaruhi semangat belajar. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih giat dan tekun dalam belajar, sehingga hasil belajar yang diperoleh juga lebih baik. Terus ada yang kedua, ada keaktifan. Keaktifan merupakan proses aktif sehingga siswa harus terlibat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Keaktifan ini dapat berupa bertanya, berdiskusi, maupun melakukan praktik secara langsung. Umpan balik, ini merupakan informasi yang diberikan kepada siswa mengenai hasil mengenai hasil belajar yang telah dicapai. Dengan adanya umpan balik, siswa dapat mengetahui kekurangan dan kelebihannya, sehingga dapat memperbaiki proses pembelajaran, dapat memperbaiki proses belajarnya. Terus ada teori behaviorisme, ini merupakan salah satu teori belajar yang menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tangkapan. Dalam pandangan behaviorisme, proses belajar dianggap berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang nyata dan dapat diukur. Di sini ada teori konstruktivisme, ini teori yang menekankan bahwa proses belajar merupakan kegiatan aktif di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam pandangan ini, pengetahuan tidak dapat dipindahkan secara langsung dari guru kepada siswa, melainkan harus dikonstruksi oleh siswa itu sendiri melalui proses berpikir dan pengalaman belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.